Ketemu lagi kita pada pembelajaran berikut. Ini adalah bagian dari pembelajaran 3. Masih tentang KD pengetahuan tentang seni lukis. Kali ini kita akan mempelajari media seni lukis. Kita lihat dari kompetensi dasarnya. Ya, masih merupakan kompetensi pengetahuan, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Jadi alangkah baiknya kita sebelum melaksanakan kegiatan praktek melukis memahami pengetahuannya. Nah, antara lain adalah tentang media dalam membuat karya seni lukis. Kita lihat dari tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat merinci alat dan bahan untuk berkarya seni lukis secara benar dan tentunya tepat. Kita mulai. Media berkarya seni lukis atau yang biasa kita sebut dengan istilah lainnya alat dan bahan untuk membuat karya seni lukis. Media berkarya seni rupa atau 2 dimensi atau seni lukis ini meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai dengan jenis dan gaya karya yang diinginkan. Di antara media tersebut yang dapat kita gunakan antara lain, yang pertama pensil. Jenis pensil itu dibedakan berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya. Jenis pensil tersebut biasanya memiliki kode huruf B dan huruf H. Pensil kode huruf B menandakan pensil lunak dan hitam. Sedangkan pensil yang memiliki kode H menandakan pensil yang keras. Nah, yang nanti banyak kita gunakan adalah yang lunak itu, yang hitam itu kerasannya, yaitu pensil yang kodenya B. Nah, jenis yang lunak ini yang kita temukan bermacam-macam, antara lain ada 2B, ya, ada 3B, ada 4B, ya, kalau nggak salah sampai 7B itu. Nah, itu untuk membuat sketsa gunanya. Makanya kita nanti menggambar menggunakan jenis-jenis pensil ini. Ya, setiap kita berkarya itu tentunya harapannya memiliki lebih dari 1 pensil. Misalnya paling tidak kita punya pensil 2B dengan 4B misalnya. Nah, pensil yang lain adalah pensil yang sedang, biasanya kodenya huruf H. Ini biasanya digunakan untuk keperluan menulis. Nah, kemudian ada juga pensil yang keras yang belakangnya H, mulai dari 2H, ada 4H, ada 5H, kalau nggak salah sampai 9H. Nah, ini banyak digunakan oleh orang-orang teknik. Jadi dia untuk menggambar teknik sehingga ketajaman dari garis itu terjaga karena dia keras. Nah, angka yang terdapat pada pensil itu menunjukkan kalau pada pensil yang lunak makin banyak angkanya, pensilnya akan semakin lunak. Contohnya 2B dengan 5B tentunya akan lebih lunak yang 5B. Nah, sebaliknya kalau H, angka itu menunjukkan karena dia sifatnya keras, makin banyak angkanya makin keras. Contoh 4H dengan 8H, yang keras yang mana? 8H, karena semakin banyak semakin keras.
Yang kedua adalah pensil arang. Nah, dikenal dengan istilah lainnya itu pensil konte. Ini digunakan sebagai alat menggambar juga. Terbuat dari sejenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret yang menggunakan teknik hitam putih, ya. Nah, sifatnya itu hitam pekat dan agak sulit untuk dihapus. Artinya dalam berkarya menggunakan alat ini kita harus sudah merencanakan secara matang terlebih dahulu objek apa yang akan kita buat, sehingga tidak terjadi kesalahan, ya, karena dia tidak dapat dihapus. Nah, ini yang disebut dengan pensil arang. Nah, contohnya itu, ya, bisa dilihat contoh-contoh karyanya. Selanjutnya yang ketiga, pastel dan krayon. Nah, pastel dan krayon ini tentunya semuanya sudah mengenal sejak mulai dari TK, dari SD, bahkan sampai sekarang masih banyak yang menggunakan alat ini untuk membuat karya lukisan. Nah, dua jenis media ini secara fisik bentuknya hampir sama, tetapi sifat dan bahannya tidak sama, berbeda. Pastel itu lebih dikenal dengan istilah lainnya oil pastel. Depannya ada oilnya, ya. Nah, biasanya terbuat dari bahan kaur dan bahan pengikat cair dan transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur. Nah, ini namanya pastel. Nah, sedangkan krayon dia terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna, sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Nah, krayon lebih banyak mengandung lilin, sehingga warna yang dihasilkan krayon cenderung mengkilap dan berminyak. Nah, ini perbedaannya, ya. Nah, kita lihat gambarnya itu. Yang satu adalah termasuk pastel, yang satu termasuk krayon. Yang keempat, pena atau sebutan lainnya pulpen. Pena atau pulpen ini juga alat yang dapat digunakan untuk membuat karya lukisan. Tentunya lukisan-lukisan tertentu yang dibuat menggunakan alat ini. Pena atau pulpen ini alat yang digunakan, dia termasuk media bertinta. Nah, benda ini terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuknya dan macam-macam ukurannya. Nah, ini juga alat yang goresannya tidak dapat dihapus. Maka juga harus terencana kalau kita membuat objek atau membuat karya menggunakan alat pena atau pulpen ini, sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, itu alat pena atau pulpen. Nah, selanjutnya yang kelima adalah tinta bak. Tinta bak ini dikenal juga di masyarakat umum, itu sebutannya tinta Cina, ya. Nah, itu dilihat ada contohnya. Warnanya hitam pekat dan tidak luntur terkena air. Walaupun dia itu berbasis air, tapi kalau sudah digunakan dan kering, dia tidak luntur. Berbeda dengan pena, ya. Pena tinta lain. Jadi ini sifatnya khusus. Nah, kuas itu digunakan sebagai alat untuk mengoleskannya ketika kita membuat karya lukis menggunakan tinta bak ini. Jadi penggunaannya hampir mirip dengan pewarna cair lainnya. Nah, yang keenam ini cat atau sebut saja tinta, ya. Tinta atau cat itu sama. Ini merupakan bahan pewarna untuk melukis, dibedakan berdasarkan jenis
dan basis pengencernya. Nah, antara lain ya. Yang pertama itu cat air. Cat air ini berbasis air. Jenis ini sebutan lainnya itu water color. Ada tulisan color di apa namanya di cat itu. Nah, ini namanya water color. Ya, cat air. Nah, sifatnya transparan. Dapat digunakan dengan sapuan warna yang tipis. Jadi warna cat air ini tidak kalau digunakan secara transparan, artinya dia tidak menimpa warna yang sudah dioleskan lebih dulu. Artinya kalau kita mengoleskan warna pertama, kemudian kita oles dengan warna berikutnya, dia tidak tertutup, tetapi akan menjadi pencampurannya. Nah, makanya dia sifatnya disebut dengan transparan. Ya. Kemudian yang berbasis air lainnya, yang kedua adalah cat poster. Cat poster ini berbasis air. Dalam penggunaannya, itu bisa dilarutkan dulu dengan air atau tanpa dilarutkan dengan air. Cat ini memiliki pigmen warna yang lebih pekat dibandingkan dengan cat air. Dan dia bersifat melapisi dengan penggunaan yang kental. Nah, ini cat poster ya. Kemudian yang ketiga cat minyak. Cat minyak ini namanya aja cat minyak, tentunya dia berbasis minyak. Beda dengan dua cat yang di atas. Ini berbasis minyak. Jenis cat ini digunakan untuk melukis di atas, umumnya di atas kanvas. Sifatnya tidak mudah kering. Warnanya tahan lama. Jenis warna berbasis minyak ini tidak juga termasuk seperti cat duko atau yang sudah dikemas, yang disebut orang sebagai cat pilok. Nah, pilok ini biasanya digunakan untuk melukis dengan teknik spray atau semprot. Nah, itu termasuk berbasis minyak. Nah, cat minyak yang digunakan untuk melukis karena dia sifatnya itu lama kering, itu untuk pemula seperti kita yang masih belajar, ini mudah digunakan. Ya, kalau tidak selesai sekarang, nanti bisa kita lanjut. Dia belum kering. Ya. Kemudian juga di dalam menciptakan gradasi warna itu lebih mudah diciptakan dibandingkan dengan pewarna-pewarna lain. Nah, berikutnya adalah akrilik. Ini cat ya, yang termasuk cat yang berbasis air, akrilik. Cat akrilik itu dapat digunakan dengan teknik tebal dan juga bisa digunakan dengan teknik tipis dan cenderung kering dengan cepat. Nah, setelah kering, cat akrilik itu sulit dihapus kecuali dengan menggunakan larutan alkohol khusus. Jadi akrilik ini sifatnya air, tapi kalau sudah kering dia tidak luntur kena air, ya, dan dia lebih cepat kering. Ya, kalau cat yang mirip dengan ini sifatnya itu seperti cat tembok ya. Nah, cat tembok itu berbasis air, tapi kalau sudah digunakan dia kering, nggak luntur kena air. Nah, itu cat akrilik ya. Ini juga banyak digunakan oleh para pelukis. Ya, oleh para pelukis karena dia sifatnya yang cepat kering tadi. Kalau cat minyak kan lama keringnya. Nah, kemudian yang ketujuh kita mengenal alat. Ya, alat yang digunakan untuk membuat karya dalam melukis ini adalah kuas. Kuas itu merupakan alat yang digunakan untuk mengoles pewarna ke media lukis. Jenis dan bentuk kuas itu beragam. Dari bentuk dan ukurannya, biasanya ada perbedaan ya. Untuk cat air, cat minyak itu ada perbedaan. Kalau cat minyak ciri-cirinya dia pipih, permukaannya pipih dan tangkainya panjang. Tapi kalau untuk cat air itu biasanya bentuknya bulat, ya, bulat. Dan semuanya punya ukuran. Ukurannya dengan kode nomor. Dari nomor 1 mungkin sampai 12 kalau nggak salah.
ya. Jadi dari kecil sampai ke besar. Nah, bisa dilihat di contoh. Ini adalah kuas. Kemudian berikutnya ada pisau palet. Ini juga alat. Pisau palet ini terbuat dari aluminium tipis. Nah, fungsinya adalah untuk mencampur cat. Selain itu, pisau palet itu juga berfungsi sebagai kuas untuk memberi efek-efek goresan pada media lukis. Ini tentunya pelukis-pelukis yang pengalaman, dia ada kalanya tidak lagi menggunakan kuas dalam mengoleskan pewarnanya, tapi langsung menggunakan pisau palet ini. Nah, kita lihat contoh-contohnya itu pisau palet. Jadi dia bukan hanya sebagai alat untuk mencampur, tapi juga sebagai alat untuk membuat karya lukisan. Kemudian yang terakhir palet. Kalau tadi pisau palet, sekarang adalah palet. Nah, beda. Palet adalah media yang digunakan untuk tempat mencampur cat. Palet terdapat dalam berbagai jenis dan ukuran. Untuk cat air, palet ini ciri-cirinya itu memiliki cekungan untuk menampung air. Dan palet datar itu digunakan untuk cat minyak. Nah, itu ya, lihat contoh itu. Nah, bahan lain untuk berkarya seni lukis antara lain tentunya kanvas. Kanvas ini adalah media lukis yang paling banyak digunakan oleh pelukis. Kanvas itu memiliki beberapa permukaan yang berbeda. Permukaan halus, ada yang permukaannya sangat kasar. Jadi itu dilihat dari segi kegunaannya. Nah, media lukis lainnya selain kanvas itu yang biasa digunakan atau dilukis oleh pelukis antara lain adalah kertas. Nah, kertas itu juga macam-macam. Ada kertas yang khusus untuk cat air, ada kertas akuarel namanya. Tapi kertas yang lain yang kita kenal tentunya yang sering kita gunakan sudah dibuat dalam bentuk kertas gambar, ya, itu yang umum. Nah, media lain itu bisa kaca, bisa sutra, ini bahan tekstil, kemudian bisa dinding, ya, itu kalau kita membuat lukisan-lukisan mural. Kemudian bisa papan fiber, bisa papan kayu, bisa kain tekstil lain, atau mungkin juga lempengan logam, ya, dan bahan-bahan lain banyak, ya, yang bisa digunakan untuk media membuat karya seni lukis. Nah, demikian pengetahuan tentang media atau alat dan bahan untuk melukis yang merupakan bagian dari pembelajaran ketiga. Ini merupakan bagian dari pembelajaran ketiga yang harus dipahami sebelum kita melaksanakan pembelajaran berikutnya tentang berkarya seni lukis. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.